Pak, sini aja Pak. Kalah Bang. Oke, adik-adik semua, selamat datang di Bendungan Insinyur Haji Juanda. Nama resminya Insinyur Haji Juanda. Jatiluhur itu tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi buat adik-adik. Jatiluhur ini merupakan suatu aset penting bagi negara kita ya, karena memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, untuk negara kita, terutama ibu kota negara Pak ini. Jadi sekarang kita berada di elevasi plus 114,5 meter dari permukaan laut. Jadi kita selalu mengukur suatu ketinggian itu dari mengacunya itu ke rata-rata elevasi muka laut. Dan angka elevasi itu terbilang suatu angka yang rendah untuk suatu bendungan. Karena bendungan itu biasanya di kisaran angka yang lebih tinggi lagi elevasinya. Karena apa? Karena kalau dia di bendungan itu ada pembangkit listriknya, daya yang dihasilkan itu merupakan korelasi antara head itu selisih antara air di hulu dengan air di hilir, kemudian debit yang tersedia, itu yang komponen yang diperlukan untuk menghasilkan daya. Jatiluhur ini rendah sehingga dayanya tidak sehebat Saguling. Kalau Saguling itu 1 kWh itu cukup membutuhkan 1 meter kubik air. Di sini 1 kWh itu membutuhkan 6 meter kubik air karena headnya. Oke, ini sipil semua ya. Ini sipil. Beruntunglah adik-adik ke sini karena ini mengejawantahkan suatu infrastruktur dari sipil ya, bangunan sipil yang sophisticated lah kalau orang bilang, yang cukup luar biasa, cukup kompleks. Kita berada di atas ini nih, di atas tumpukan batu. Batunya diambil di sana, ditumpuk-tumpuk di sini supaya airnya tidak bocor, dikasih tanah liat. Ya kan? Kalau batu-batu ditumpuk nggak dikasih tanah liat, airnya tetap lewat. Ya kan, nggak bisa ngebendung sungainya. Nah, inilah kita sebut bendungan karena apa itu arti bendungan? Ada yang tahu? Apa beda bendungan dengan bendung? Ya kan? Di Tasik itu ada bendung, ada bendungan. Apa bedanya bendungan dengan bendung? Kenapa? Apalagi? Di malam udah dibahas. Halo Lis, nanti saya telepon lagi ya. Apa? Ada lagi yang tahu? Kan sipil ini kan? Ini apalagi baru Pak. Oh, sipil 1. Oh iya. Ini yang semester mana? Yang udah tua? 35. Ini Pak. Ini sudah lulus tapi belum diwisuda Pak. Oh iya, coba. Apa beda bendung dengan bendungan? Kalau bendungan untuk menurunkan air, kalau bendung menaikkan muka air. Nah, itu yang benar. Jadi bendung itu berbeda dengan bendungan. Bendung itu dibangun orang hanya berfungsi untuk meninggikan muka air sehingga cukup head, cukup tinggi untuk memasukkan air ke tempat yang dituju, ke sawah atau kemana pun. Kalau bendungan itu dia menampung. Bendungan itu dia ada reservoirnya seperti ini. Nah, filosofi ini harus kita pahami
itu yang untuk apa, sebagai bekal kita untuk mengambil keputusan apakah di situ harus dibangun bendung atau bendungan, ya kan? Tidak serta merta kita udah baku bangun bendungan, nggak perlu nggak harus bendung. Itu dasarnya tadi. Kalau airnya, kalau ada 3 bangunan air yang utama itu. Ada free intake, sadap langsung, ada bendung, ada bendungan. Kalau airnya, elevasi airnya cukup, ya dia bisa ngisi air ke hilir. Kemudian debit andalan dia sepanjang tahun bisa dipenuhi, cukup bikin free intake adik-adik. Bangunan sadap. Jadi di samping sungai itu dibikinlah bangunan sadap sehingga airnya masuk ke saluran yang bangunan sadap itu sehingga bisa dikirimkan ke hilir. Karena apa? Free intake, murah biayanya. Tapi debit andalannya tersedia itu sepanjang tahun ya. Dia tidak cukup tinggi untuk mengirim air ke hilirnya. Yang dilakukan apa? Bikin bendung yang harganya, biayanya itu lebih mahal dari free intake. Nah, permasalahannya apabila secara elevasi dia tidak bisa terpenuhi, kemudian debit andalan dia sepanjang tahun tidak bisa dipenuhi, DAQ 80-nya itu tidak bisa dipenuhi, bikin waduk. Sehingga sepanjang tahun air itu bisa diregulir, dikendalikan untuk dibagikan ke hilir. Sebelum dibangun bendungan ini, orang hanya bisa tanam setahun sekali. Crop intensity-nya cuma 1. Tapi begitu dibangun bendungan, air kita kendalikan, petani bisa tanam 2 kali dengan crop intensity-nya 2, sekian, dengan diselingi oleh palawija. Nah, itu manfaatnya bendungan, salah satunya. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan karakteristik bendungan ini. Bendungan ini adalah tumpukan batu, seperti tadi saya bilang. Batu ditumpuk namanya tuh dam rockfill. Ada namanya compacted rockfill, ada dam rockfill. Dam rockfill itu teknologi yang dipakai orang sampai dengan tahun 1965. Batu itu cuma ditumpukan, celah-celahnya itu diisi batu kecil tuh dengan cara disemprot dengan air. Teknologi itu udah nggak dipakai orang lagi. Teknologi yang sekarang ini seperti ini. Orang pakai namanya compacted rockfill. Batu itu tetap di compacted, dipadatkan, sehingga dia mempunyai secara struktur itu lebih stabil. Nah, Juanda ini dia tipenya adalah dam rockfill dengan inti tanah liat yang posisinya miring. Jadi bahasa Inggrisnya rockfill dam with incline clay core. Incline itu tidak tegak, dia miring, incline. Fungsi clay tadi kan tahu kan, untuk supaya air tidak tembus. Tapi apakah tidak tembus sama sekali? Airnya tembus. Pasti tembus. Ada rembesan, seepage. Karena apa? Tanah. Kecuali pasang kaca. Kaca juga mungkin tembus juga Pak ya nanti ya. Enggak ya? Ke bawah. Jadi itu upaya kita sebagai insinyur merekayasa suatu kondisi dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat kita dengan merekayasa airnya seperti ini. Nah, bendungan ini sampai dengan saat ini merupakan bendungan yang terbesar lah. Sisi tampungannya terbesar di Indonesia. Tampungannya 2,44 miliar meter kubik. Adik pernah dengar di Jakarta itu ada Situ Gintung kan? Ya. Berapa tampungannya? Ada yang tahu? Cuma 1,5 juta meter kubik. Di sini tadi saya bilang 2,44 miliar meter kubik. Dari sebelumnya 3 miliar. Karena sudah ada sedimen yang masuk. Apa artinya? Setiap kita membangun bendungan, kita harus sungguh-sungguh mendesain itu. Karena apa? Bendungan itu, setiap kita membangun bendungan itu sama artinya kita membangun potensi bahaya. Coba bayangkan oleh adik-adik, setiap kita bikin suatu konstruksi yang melintangi suatu aliran, artinya kita membangun suatu potensi bahaya. Apa bahayanya? Jebol. Kalau ini runtuh, sana wassalam. Ya kan? Berapa juta orang hidup di hilir? Berapa banyak infrastruktur yang dibangun di hilir? Industri,
jalan sebagainya yang rusak karena ini, sehingga kemampuan ini, pengetahuan yang baik, kemudian dedikasi yang baik itu diperlukan dalam mendesain suatu bendungan. Kita dapat manfaatnya, tapi kita tidak sampai menerima akibat kalau dia runtuh. Ya, nah ini adik-adik harus belajar yang benar, sehingga jangan nanti disuruh jadi ahli bendungan malah bikin bendungannya rubuh, gitu kan? Kayak kasus Sempor. Sempor kejadian tuh runtuh, berapa orang mati? 3.000. Situ Gintung berapa yang meninggal? Hampir 200 orang mati. Kalau ini runtuh berapa ya? Berapa itu yang di bawah? Situ Gintung cuma 1,5 juta meter kubik, yang mati hampir 200 orang. Di sini 2,44 miliar meter kubik. Ya kan? Ya adik-adik jadi yang bangga karena di sekitarnya ada sungai kan, jago berenang katanya. Kalau dijebol di sana nggak akan bisa ini. Karena bawa lumpur, dia bawa batu dan sebagainya. Dan lebih dahsyat dari tsunami. Tsunami Aceh. Kenapa? Tsunami itu pergerakan airnya dari laut ke darat tuh slope-nya naik. Alirannya makin lambat. Kalau di sini kan slope-nya turun. Makin ke sana makin kencang airnya. Ya, itu jadi catastrophic hazard. Jadi kalau terjadi bencana itu dia luar biasa kebencanaannya. Nah, itu konteks itu sehingga nanti di dalam desain kita harus betul-betul, kemudian di dalam mengoperasikannya juga harus benar. Tadi adik-adik lihat ada orang yang bolak-balik bawa alat, ya, mikul alat segala macam. Mereka rajin mengukur deformasi bendungannya. Bendungannya gimana nih, udah bergerak kemana ini? Ada jangan-jangan bergeraknya aneh, gitu kan? Boleh nggak bendungannya bergerak? Boleh. Nah, boleh nggak bendungannya bergerak? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Asal dia bergerak dalam koridornya, dalam toleransi dia. Bendungan ini di posisi kita ini udah bergerak 1,5 meter ke hilir dari asli. Dan udah turun ini di sebelah sana itu hampir 2 meter. Makanya tangganya itu turun lebih rendah kan. Ini 0,5 meter di sebelah sini turunnya. Makanya disebut differential settlement. Oke, itu kulitnya dan jeroannya kata orang itu banyak sekali. Di situ kotak-kotak putih itu adalah instrumen, sensor-sensor yang dipasang di tubuh bendungan dalam sampai ke dalam itu untuk mengetahui di dalamnya, di atasnya oke aja, ternyata di dalamnya bermasalah. Dari mana kita tanam alatnya? Jadi kalau di rumah sakit ada dokter kesehatan, di sini ada dokter bendungan. Itu ya operasi. Jadi itulah, ini pekerjaan yang menarik untuk kita sebagai insinyur. Bagaimana kita menyediakan air, tapi juga kita bisa mengelola infrastrukturnya dengan baik. Itu suatu pekerjaan yang menarik. Nah, kemudian di belakang adik-adik ini ada yang namanya spillway. Ada yang tahu spillway? Spillway yang mana yang udah tua? Wah, udah tua, coba. Apa spillway? Hah? Jadi ini ya, pelimpah. Setiap bikin bendungan itu harus dibuatkan spillway, pelimpah. Kenapa? Karena air itu tidak boleh lewat di atas ini. Kalau air itu melewati atas ini, kita sebut dia overtopping. Overtopping itu salah satu penyebab runtuhnya suatu bendungan. Sehingga ada kalanya hujan itu besar, inflow yang masuk, aliran masuknya tinggi, dia ini naik terus airnya, sehingga harus kita kendalikan. Kita beri dia jalan shortcut lah. Kalau di komputer itu ada jalan shortcut. Buang ke sana sehingga dia tidak naik sampai sini. Yang menentukan adalah nanti namanya probable maximum flood. Itu dalam mendesain ini. Ada beberapa macam, tapi salah satunya pakai probable maximum flood, sehingga kita dapat maksimum boleh jadi banjir boleh jadi gitu istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya banjir boleh jadi. Ya. Itu kita dapat nanti walkingnya, batas tinggi jagaannya,
kemudian dapat ininya. Nah, spillway ini namanya karena dibentuknya seperti ini, kita sebut namanya Morning Glory Spillway. Morning Glory Spillway itu disebut demikian karena bentuknya seperti ini, bunga Morning Glory. Tahu bunga Morning Glory nggak? Morning Glory flower. Apa itu, bunga apa di kita? Hari kali. Hah? Bukan. Bunga kecubung, bunga trompet. Oh. Ada bunga trompet itu yang ini. Atau bunga kecubung. Ada orang bilang mabuk kecubung kan karena mungkin bau bunganya. Mabuk kecubung. Itu, tapi kalau namanya kita ganti ke Indonesia namanya menara kecubung kan nggak lucu. Jadi ya udah pakai nama asing aja, tetap Morning Glory. Jadi orang ahli-ahli bendungan pun tahu begitu. Oh, Morning Glory, oh tipenya seperti ini. Karena lazimnya orang bikin pelimpah itu di bukit tumpuan, kiri atau kanan, selalu posisinya itu ditempatkan di tanah asli. Dia tidak boleh spillway itu, pelimpah itu ditumpangkan di tanah urugan. Ya, itu prinsipnya. Nah, kenapa dibikin di sini? Karena geologinya tidak baik. Di sana jelek, di sana jelek. Sehingga kalau ditaruhkan pelimpahnya di sana, pelimpahnya akan merosot ke hilir. Karena bentuk lapisan geologinya itu miring ke hilir. Ya. Jadi akhirnya diputuskanlah bikin pelimpah di sini, duduk di tanah aslinya dengan dimensi seperti ini. Ini adalah pelimpah Morning Glory terbesar di dunia. Seperti ini. Dan paling unik karena saya belum pernah menemukan pelimpah Morning Glory yang di dalamnya terintegrasi dengan sistem pembangkit. Di sini adik-adik bayangkan di atasnya itu pelimpah, di bawahnya ini ada pembangkit listrik. Itu yang warnanya biru-biru itu adalah asnya lokasi pembangkit listriknya. Ya. Biasanya orang bikin pembangkit listriknya di mana ditaruhnya? Di sini. Hilir, jauh. Dia pakai pipa, ambil intik, ada pipa pesatnya, masuk ke bawah. Baru dia muter turbin. Coba lihat di Bandung itu ada Dago Bengkok, di Cirata, Saguling itu selalu dia bikinnya di hilirnya. Ini nggak lazim bikinnya di hulunya, langsung di dalam air, ya kan? Saguling, Cirata, Jatiluhur ini. Jadi Juanda, Saguling pembangkit listriknya di mana? Di atas muka tanah. Kalau lihat pipanya kelihatan, dia bikin di atas tanah. Kalau ada ke Cirata, pembangkit listriknya tuh di dalam gunung, di dalam tanah. Kalau di sini dia di dalam apa? Dalam air. Nah, ini orang tua dulu itu sangat karena suka wayang, dia selalu membuat perumpamaan seperti itu. Saguling itu Ontorejo ya? Bukan, Gatot Kaca karena di udara, di atas. Cirata itu Ontorejo, di dalam tanah. Dia bikin ini Ontoseno di dalam air. Jadi hobi wayang orang dulu. Ya kan? Jadi akhirnya semua dikait-kaitkan dengan wayang. Lebih baik begitu daripada sekarang nggak dikait-kaitkan dengan apa ya Pak ya? Ada sedihnya. Kalau saya jadi ininya nanti saya kaitkan dengan pacar saya gitu. Asik. Oke. Jadi biayanya waktu itu 230 juta US pembangunan ini. Sekitar Dengan harga nilai US dollar waktu itu. Sekarang kan udah merosot juga US dollar itu. Kemudian manfaat yang ditimbulkan oleh terbentuknya bendungan ini, pertama pasok air ke Jakarta tuh 80% dari sini. Kemudian 240.000 hektar sawah di hilir itu diairi dari sini. Industri di sepanjang ini sampai ke Jakarta, ke Subang, Indramayu itu disuplai dari sini airnya. Kemudian apa? Pariwisatanya. Ada tambak di sepanjang itu juga suplai air dari sini. Jadi apa artinya? Bahwa manfaatnya luar biasa banyak, luar biasa besar. 230 juta US itu dengan segera bisa dikembalikan, ya kan? Nilainya itu. Karena apa? Kita terhadap membuat sesuatu itu harus membicarakan visibility-nya, kelayakan dia secara ekonomi. Karena sombongnya insinyur itu, ya Pak ya, sombongnya ahli teknik itu
Nggak ada yang nggak bisa direkayasa di dunia ini, ya kan? Diakalin. Ada yang selalu bisa direkayasa, ya kan? Yang mukanya jelek aja bisa direkayasa ya Pak ya, jadi bagus ya Pak ya. Atau yang ngelihatnya matanya dibikin ini gitu, bikin kacau, bagus itu. Bisa, apalagi cuma bikin begini. Jepang, dia bikin bandara di laut, bandara internasionalnya gede di laut, bikin pulau buatan. Di Korea juga ada pulau-pulau kecil-kecil itu digabung sama dia bikin suatu bandara. Orang udah sampai ke bulan, katanya bener nggak itu orang? Jangan-jangan dibohongin Amerika itu kita. Orangnya nggak nyampe di bulan, main-main di gurun aja itu kan. Tapi ya seperti itulah kira-kira. Tapi yang kita bicarakan itu adalah apakah itu layak secara ekonomi dibangun, ya kan? Kita bikin konstruksi bukan suatu yang masalah. Sama halnya kita bendungan ini sedimentasinya tinggi. Apa solusinya? Dikeruk? Mungkin nggak dikeruk? Mungkin. Biayanya mahal sekali, ya kan? Harus cari ini spoil bank untuk nyimpannya, ya kan? Kemudian dredging itu biaya ngangkat energi untuk ngangkat sedimen dari bawah ke atasnya dan sebagainya. Jadi tetap walaupun kita bicara teknik, kita bicara juga aspek ekonomi, makanya ada pelajaran analisa ekonomi ya Pak ya, kalau nggak teknik. Ekonomi teknik, ekonomi teknik. Saya tuh udah lama nggak sekolah, jadi agak lupa. Sekarang ekonomi rekayasa, ya Pan, kamu ya. Oke, itu intinya, jadi banyak manfaatnya. Dan adik-adik perlu ketahui juga bahwa Pulau Jawa khususnya itu high density population. Populasinya tuh banyak sekali. Gitu. Dan artinya apa? Kita harus merekayasa sumber daya alam di sini, termasuk air itu sedemikian rupa sehingga kita nggak kehausan nanti, nggak kekurangan air. Masa airnya mesti kita suling dari laut, mahal, ya kan? Kita harus mengelola air yang ada, kita kendalikan sedemikian rupa. Karena apa? Kita nih banyak orang, makanya kalau kawin nanti jangan banyak-banyak anaknya ya, satu bila perlu, ya. Obat. Jangan rajin-rajin bikin anak. Oke, jadi itu intinya seperti itu. Kita di 2025 itu mungkin di jalur sini udah defisit Pak airnya, defisit. Harus ada pendekatan baru lagi, bagaimana kita menjaga air ini jangan sampai ada yang sia-sia terbuang ke laut. Oke, adik-adik, kita bisa diskusi nanti sambil jalan, kita mungkin mau kunjungan ke sana, lihat ke sana. Tapi intinya itulah. Di akhir kata saya ingin ngasih satu pertanyaan. Ada nggak yang minat masuk ke bekerja di bidang sumber daya air? Nggak ada ya, jarang ya. Belum kepikir. Nah, saya boleh sarankan. Justru sekarang yang langka itu adalah ahli-ahli yang ada di bidang keairan. Ahli bendungan, ahli sungai, river engineering, ada dam engineering, ada coastal engineering pantai. Pantai itu nggak sembarangan, ada ilmunya. Bagaimana arus laut itu harus kita atasi. Kita nggak bisa sembarangan bikin konstruksi di pantai karena akan merusak pantainya kalau kita salah. Kemudian ahli apa lagi? Ada hydrologist, ada hydraulic engineer yang bisa bermain di sini. Banyak yang bisa kita ini. Jadi saya sarankan kalau ini masuklah ke air, ya kan pasti basah. Masih basah beneran, air bukan basah uangnya. Masih basah. Karena ini masih menjanjikan. Kita kalau ada konsultasi kerjaan itu susah cari orang ahli-ahli di bidang sumber daya air. Orangnya itu lagi udah tua-tua masih dipakai itu. Yang ubannya udah bukan putih lagi, bukan hitam lagi, putih semua masih dipakai. Coba bayangkan kan? Jadi saya sendiri, background saya teknik sipil, sumber daya air. Saya dari ITB tahun 87. Masuknya 87. 76. Oh Bapak ITB juga ya, 76. Angkatannya Pak Rizal.
Bu Erlin ya. Erlin, Pak. Erlin, terus Sabta Hari. Iya. Saya angkatan 87. Ini senior saya. 87. Kemudian saya ngambil S2 lagi di ITB. Ngambil di pengembangan sumber daya air. Jadi kadung udah kecemplung di air ya udah. Seperti itu. Berenang. Basah sekalian. Oke, ada yang bertanya sebelum kita ke sana? 90 meter. Bisa bikin lapangan bola di atas. Ya, lapangan bola. Ada yang bertanya? Belakang aja. Oh ya, oke. Ini namanya itu ini saluran pematusan, drainage. Ya, saluran drainase permukaan. Karena apa? Dia harus air yang masuk ke situ juga harus masuk ke sini, jangan sampai terus ke sana, kecepatannya makin tinggi. Dikendalikan. Airnya dikumpulkan. Kok sampai dicat gitu? Kok bisa-bisanya sampai dicat itu? Apa itu? Dasarnya apa? Kelihatan. Hah? Kelihatan. Iya, kita semua harus kelihatan nampak karena ini sebagai sensor juga. Coba kalau kita lihat di sini drainasenya kok udah ke sini miring. Wah, ada sesuatu bergerak bendungannya. Nah, ini kan kita lihat putih, lempeng aja, lurus saja itu kan. Nah, ini berarti bagus, masih normal. Kemudian ada rumputnya nih. Hijau. Tumbuhnya rata gitu. Apa guna rumput itu? Ada yang tahu? Hah? Mengatur Yang jelas kadar untuk main air. golf itu ada drive course itu di sana, driving course. Kesini bolanya untuk latihan golf. Ya. Tapi yang jelas rumput ini juga merupakan instrumen. Coba di musim kemarau. Keringan. Kering semua coklat tapi di satu tempat hijau. Artinya apa? Bocor. Sensor ya. Sensor juga. Jadi apapun jadi sensor. Indikator. Pacar juga ditaruh sini bisa jadi Sensor. ya kan? Sensor juga dia. Jadi ini berbagai cara manusia untuk insinyur untuk memantau. Dan bendungan itu sangat spesifik seperti jari tangan kita. Nggak ada bendungan yang sama di mana-mana. Oke ya, kalau nggak ada lagi kita ke sana. Cuma hati-hati. Ini berbahaya, jadi jangan aja coba-coba untuk bunuh diri ya. Saya urusan dengan polisi nanti.